Nah, macam-macam benda najis dulu sebelum kita maju. Pertama, ini ada 7 nih, benda-benda najis itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama dulu, apa? Semua yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, baik itu lubangnya manusia atau lubangnya hewan. Yang keluar dari lubang depan apa saja? Kok kenceng apa kucing? Kok kucing saya dengarnya? Hah? Kencing. Itu hukumnya najis apa enggak? Najis. Ada enggak kencing yang enggak najis? Ada. Apa? Hah? Yo najis lah, kencing bayi mana yang enggak najis? Umur berapa? Laki-laki. Iya najis, tapi najisnya mutawasitoh nanti mukhaffafa. Itu tetap najis. Antum diompoli bayi baru lahir laki-laki kan? Terus mau sholat, ganti baju enggak? Cukup dijepret diperciki air. Berarti najis, cuman beda cara menghilangkannya. Najis mah tetap najis. Nah, maka air kencing najis. Apalagi yang keluar dari lubang depan selain air kencing? Ayo, antum kayak nggak pernah aja sih. Yang keluar dari lubang depan antum tuh apa yang pernah antum alami? Hah? Illal mani. Kalau mani suci. Mani suci. Makanya kalau ada ayam bertelur suci. Kenapa? Bahan telur apa? Sperma ayam. Makanya suci. Telurnya juga suci. Nggak apa-apa dimakan. Yang perlu dicuci apanya? Oh, kalau kena tai ayam mau di ini ya dicuci dulu biar pas kita keluarkan telurnya itu nggak kecampur sama apanya? Tai ayamnya. Kalau tainya tebal itu kan, bersihin dulu dong biar aman. Itu air mani. Air mani itu apa tandanya itu mani? 1, dia keluarnya dengan hentakan. Makanya disebut ma'in dafiq. Air yang keluarnya dengan hentakan. Beda dengan pipis ya? Beda enggak? Hentakan. Dafiq, muncrat. Hentakan. Beda dengan pipis. Kalau air mani itu ada hentakannya. Yang kedua, keluarnya diiringi dengan rasa enak-enak piye gitu. Ada kelezatan yang khas. Makanya ini nggak bisa diceritakan dan nggak boleh diceritakan kecuali kepada yang pernah mengalami. Kalau yang belum pernah mengalami mau diceritakan kayak gimana nggak ngerti dia. Ngerti nggak rasanya keluar air mani itu kayak makan duren? Ya nggak ngerti, tetap nggak nyambung. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa diceritakan karena itu masalah rasa. Hanya bisa dirasakan. Nggak bisa itu mau digambarkan, dideskripsikan sedemikian rupa, nggak bisa. Bagi yang belum pernah mengalami. Coba orang belum pernah makan durian, suruh durian gimana rasanya? Kayak pisang? Enggak lah. Kayak apa? Yuk durian gitu. Pengen tahu, rasain sendiri. Itu nggak bisa nggak bisa diceritakan, namanya rasa kok. Kemudian dia memiliki bau khas. Baunya itu anyir-anyir mirip putih telur atau tahu mayang, manggar itu, kelopo. Pernah lihat bunga bunga kelapa itu, manggar mayangnya itu, lah itu kayak begitu bau.
atau pandan. Nah, mirip-mirip gitu tuh. Nah, ala wanya wis padha ngerti nih. Terus begini, kalau seseorang dia mengalami merasakan ada yang keluar, pas tidur misalnya ngimpi, ada yang keluar pas mimpi itu, ada kenikmatan yang dirasakan, tapi pas bangun kering, lo kok nggak ada ini, PHP, oh kan, wajib mandi nggak? Wajib. Nggak, lalu nggak ada yang keluar kok, itu hanya mimpi dia, walaupun dia merasa udah, masya Allah dalam mimpi, ternyata pas bangun kering, maka dia tidak wajib mandi. Tapi kalau dia nggak mimpi apa-apa, bangun-bangun basah, dicium bau, wah ini khas nih, pandan ini, nah, maka malah dia wajib mandi. Berarti itu itu mani itu. Kalau yang karena kelelahan itu Apa? kelelahan. Itu nanti setelah ini. Setelah ini. Ini baru sampai di mani dulu. Jadi tadi apa? Tanda pertama air mani itu keluarnya dengan hentakan. Yang kedua bau, ada bau anjir kayak pandan. Yang ketiga ada kelezatan yang khas yang nggak bisa diwakili oleh apapun, ya kan, walaupun oleh durian nggak bisa. Dan juga yang keempat, biasanya setelah itu orang yang mengalami keluar mani itu akan merasakan lemes, hilang tenaganya. Nah itu makanya kenapa wajib mandi, biar seger lagi. Di antara hikmahnya mandi itu biar apa? Seger lagi. Nah maka dari kasusnya, kalau dia mimpinya mengeluarkan air mani dan terasa kelezatan khasnya itu, pas bangun tapi kering, nggak ada, maka dia tidak wajib mandi. Tapi kalau dia tidak mimpi tapi mendapati bangun tidur basah, pas dicek baunya kok khas bau air mani, maka wajib mandi. Jelas ini, jangan kebolak-balik lo ya, bolak-balik bahaya ini nanti. Atau ada orang yang mengeluarkan air mani tapi dia tidak merasakan kelezatan, tahu-tahu udah bau aja, walaupun nggak mimpi itu. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu orang yang sudah mengalami error man, bukan Iron Man, error. Mungkin karena terlalu jauh melakukan penyimpangan seksual sampai kemudian kehilangan apa tadi itu, ada yang rusak berarti kan, jadi nggak kerasa udah keluar air mani itu, tapi baunya tetap, maka tetap wajib mandi. Kenapa? Kalau ngompol mah kan beda baunya kan, pesing sama anjir itu beda nggak? Beda tuh. Itu air mani. Jelas nih? Jelas. Pokoknya kalau pembahasan masalah ini harus terang benderang nih. Jangan malu-malu bertanya. Karena kita semua sama kan. Ya, nggak ada yang beda kan ini. Nah, kemudian setelah mani apa? Madhi. Sebelum ke madhi, misalnya begini, ada orang dia mengeluarkan air mani, tapi udah persiapan tuh, dikareti tuh burungnya tuh, dikareti, dikencang pakai karet, apa kasih otongnya itu kan. Nah pas mengeluarkan mani dia terasa, tapi ternyata karena ada karetnya tuh nggak keluar. Wajib mandi apa enggak? Ya nggak wajib, uang dia nggak keluar kok. Tapi kalau nanti dicopot talinya, ada yang rembes keluar, wajib mandi berarti. Tapi ya jangan begitulah, itu menyiksa diri sendiri, ya kan? Rusak nanti, bisa sakit. Nah, kemudian sekarang yang ketiga,
Kalau mani suci ya tadi ya. Mani menurut pendapat jumhur ulama suci. Walaupun ada aja yang mengatakan najis, tapi ini pendapat yang sangat lemah lah, lemah. Kemudian kalau dia basah tetap disunahkan untuk dibasuh kalau basah. Tapi kalau udah kering cukup dikerek. Tahu dikerek? Bukan dikerok. Kalau kerok pakai benggol. Kerek pakai kuku. Nah, itu kalau dia sudah kering. Nah, makanya karena dia suci, maka apa yang terbentuk dari air mani pun suci. Apa? Telur, bayi itu suci. Ya. Baik, sekarang yang ketiga, madhi. Madhi itu apa madhi? Cairan yang keluar dari lubang depan, warnanya bening, lengket. Bening warnanya dan lengket. Seringkali keluarannya itu enggak terasa. Kapan biasanya keluar? Biasanya keluar kalau suami istri misalnya itu bercumbu, atau seorang jombloan apa jomblowati berfantasi bayang-bayangke. Bayang-bayangke. Tiba-tiba pas ke toilet basah. Loh, kok basah nih? Coba dalamnya. Padahal dia nggak merasa ada yang keluar, tapi basah. Dicek warnanya bening. Sedikit paling setitik, 2 titik. Lengket. Nah, itu namanya madhi. Hukumnya apa? Najis. Kalau baju atau pakaian dalamnya kena itu, maka harus dibasuh. Nah, kalau kemaluannya tempat keluarnya madhi itu gimana? Dibasuh juga. Dibasuh sampai ke lato-latonya. Tahu lato-lato? Antum punya lato-lato enggak? Di asrama ada? Enggak, ya itu ya. Pokoknya dibasuhnya sampai situ. Jelas ini madhi? Ya. Itu ada di laki-laki dan perempuan? Ada. Sama laki-laki perempuan sama. Makanya mohon maaf, ini zaman-zaman sekarang ini ada yang aneh-aneh itu orang-orang itu ya. Ada namanya oral sex ya. Orang berhubungan tapi pakai apa? Mulut. Itu kan jijik banget itu. Tuh waria-waria itu biasanya tuh. Itu kan ada yang najis nanti keluar. Ketelan itu kadang-kadang gitu. Ini Masya Allah ya. Saya juga gumun kok bisa ya gitu. Maksudnya kok ya kolu. Kan gimana itu ya? Wah, nggak usah dibayangkan, malah bayangkan. Jangan dibayangkan. Hah? Apanya? Kalau ketelan? Iya, berdosa kalau najisnya ditelan. Betul masuk dibelah ya kan enggak. Kan dalam diri najis semua ini. Hah? Apa? Apanya? Nggak bisa dihilangin. Apanya dihilangin? Ya udah di dalam. Ya udah diminum, gimana ngilanginnya? Sini, cuci air. Enggak, itu berlebih-lebihan. Baik gitu ya. Nah, itu janganlah ya seperti itu. Walaupun ada yang membolehkan, tapi secara tabiat manusia yang masih salam fitrahnya ya, itu pasti akan menghindari yang seperti itu. Baik, itu madhi ya, hukumnya najis.